Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maulana Waregi, salah satu mahasiswa semester 1 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dengan program studi Sistem Informasi dan NIM 0491714159. Di sini saya akan membuat video mengenai penyebab penyebaran dan pencegahan COVID-19. Sebelum kita membahas mengenai penyebaran COVID-19, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih COVID-19 itu. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang awalnya terjadi pada tahun 2019. Asal mula terjadinya penyakit ini yaitu terjadinya kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pada tanggal 12 Desember 2019 di Wuhan, China, yang terjadi pada pedagang pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang ternak dan hewan liar. Lalu, apa sih pneumonia itu? Pneumonia atau dikenal juga dengan istilah paru-paru basah adalah infeksi yang mengakibatkan peradangan pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Menurut laporan World Health Organization, gejala utama penyakit COVID-19 pada pasien di Cina adalah demam sebanyak 87,9%, batuk kering 67,7%, rasa lelah 38,1%, sedangkan gejala sesak nafas 18,6%, dan radang tenggorokan 13,9% bersifat minor. Menurut beberapa penelitian, pasien COVID-19 banyak yang mempunyai penyakit bawaan, yaitu seperti jantung koroner, diabetes, mellitus, hipertensi, dan penyakit cerebrovaskular atau pembuluh darah otak. Lalu kita beralih ke penyebab terjadinya COVID-19. Penyebab COVID-19 adalah virus corona jenis baru yang berkerabat dengan virus SARS, sehingga dinamakan SARS-CoV coronavirus 2, disingkat SARS-CoV-2. Genom SARS-CoV-2 mempunyai kesamaan sebesar 70% dengan virus SARS. Walaupun mempunyai kesamaan urutan DNA yang tinggi dengan virus SARS, virus COVID-19 mempunyai perbedaan yang tidak dimiliki oleh virus SARS, yaitu virus COVID-19 diaktifkan oleh enzim furin dari sel manusia, dan virus COVID-19 10 kali lebih kuat dalam meningkatkan reseptor AC2. Dan ukuran virus corona antara 100 sampai 160 nm. Pada gambar 1, disitu menggambarkan struktur virus corona yang terdiri dari spike, membrane, nucleoplasmid, envelope, dan RNA. Protein S membentuk struktur piala yang disebut corona. Pada gambar kedua, itu menjelaskan fungsi virus ke dalam membran sel inang. Protein S virus COVID-19 berperan dalam infeksi virus pada sel inang, baik sel hewan maupun sel manusia yang mempunyai reseptor AC2. Protein S terdiri dari dua subunit, yaitu subunit 1S1, subunit 2S2. Subunit 1 berperan dalam mengangkat reseptor AC2 pada sel inang, sedangkan subunit 2 berperan dalam fungsi virus ke dalam membran sel inang. Beralih ke penyebaran COVID-19. Virus COVID-19 menyebar melalui hewan dan manusia sebagai inang. Transmisi pertama melalui agen zoonosis dari hewan ke manusia. Transmisi kedua dari manusia ke manusia. Kemudian yang sedang diteliti adalah transmisi ketiga dari manusia ke hewan, khususnya hewan peliharaan seperti kucing dan anjing di dalam rumah. Pusat penyebaran COVID-19 di berbagai negara dengan kasus tertinggi mempunyai iklim subtropika dan terjadi di musim dingin hingga musim semi. COVID-19 dapat menyebar melalui droplet, vermite, dan aerosol dari si penderita. Vermite adalah objek atau media yang dapat membawa virus seperti pakaian, peralatan, dan furniture. Virus COVID-19 dapat menempel di berbagai media dan dapat bertahan hidup dalam beberapa jam hingga pada suhu 21-23 derajat Celcius dan 40-65% kelembaban. Yang terakhir untuk pencegahan COVID-19. Untuk pencegahannya secara umum,
banyak sekali cara untuk kita menjaga diri kita agar tercegah dari COVID-19. Seperti mengajarkan langkah-langkah dasar dalam pencegahan infeksi COVID-19 baik untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat umum, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan larutan desinfektan, penggunaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan pelindung mata, menghindari kontak dengan pasien COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus melalui droplet dan mengurangi pergerakan manusia. Dengan bentuk pencegahan yang terintegritas tersebut, dapat mengurangi level transmisi virus hingga 10%, menurunkan kurva kasus COVID-19 hingga 20-47%, dan menurunkan jumlah kasus positif dan kematian hingga 23-49%. Nah, sudah tahu kan sekarang apa penyebab terjadinya penyebaran dan juga pencegahan terhadap COVID ini? Maka dari itu sayangi diri kita dan juga keluarga dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Demikian uraian terkait COVID ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.